Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Baiklah para pemirsa BMTV di manapun berada, di sini saya tidak sendirian, ditemani oleh Mbak Hanin dari kelas berapa, Dok? Kelas 8B. Kelas 8B. Sehat-sehat selalu? Alhamdulillah. Dan juga Mbak Naila Nur Saadah dari kelas 9A SMP Islam Baitul Makmur. Sehat-sehat juga selalu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan keluarga kita semua yang di rumah juga dalam lindungan Allah, sehat selalu, zahiran wa batinan. Amin. Baiklah, di sini kita mengadakan sebuah kajian di mana kajian ini yang pantas dan mudah-mudahan selalu cocok dengan zamannya, yakni kitab Ta'limul Muta'alim, sebagai referensi kita menjadi guru dan juga menjadi pelajar ataupun santri. Ya, kebetulan di Baitul Makmur ini ada TK, SD, SMP, SMK, dan juga madrasah aliyah yang mana ada pesantrennya juga. Ini Hanin pesantren Baitul Makmur juga ya. Untuk Naila? Saya siswa dari rumah. Siswa dari rumah. Alhamdulillah. Meskipun siswa dari rumah, tetap akan kita anggap menjadi santri karena di Baitul Makmur SMP khususnya ini ada program tahfidzul Quran dan juga madrasah diniyah. Baiklah, untuk mempersingkat kajian kita kali ini, paling tidak 15 menit atau 20 menit ke depan ada hal-hal yang bermanfaat yang kita bahas dengan kajian kitab Ta'limul Muta'alim. Di sini sudah ada makalah? Sudah? Oke, saya juga ada makalah. Paling tidak ada yang harus kita bahas. Ini kitab Ta'limul Muta'alim karangan Syekh Az-Zarnuji. Baiklah, kita mulai dengan bacaan umul kitab dan juga tawassul, mendoakan mudah-mudahan kita nanti kelak tetap diakui santri daripada pengarang kitab Ta'limul Muta'alim ini, yaitu Syekh Az-Zarnuji. Ala dina wa ala kulli niyatin shalih wa ila hadrati, khususon pengarang kitab dan juga guru-guru kita semua, orang tua kita, wa jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baiklah, akan kita mulai kajian ini. Langsung akan saya ambil bagaimana kemuliaan ilmu itu kita dapat. Ya, nanti bisa disambung dengan makalah yang sudah kalian pelajari dan juga ada sesi tanya jawab. Paling tidak saya akan mengulas sedikit bagaimana pentingnya ilmu, pentingnya belajar, dan juga paling pentingnya juga belajar bagi saya dan rekan-rekan guru di Yayasan Baitul Makmur ini. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan dengan cara bahasa pesantren dan juga kita hubungkan dengan kajian kita, karena nggak semuanya murid-murid kita dari pesantren, gitu ya, kita gabung. Wa innama Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama syaraful ilmi, lan angin pestine utawi mulyane ilmu, iku li kaunihi krana anane ilmu, iku wasilatan dadi lantaran ila taqwa, maring taqwa. Alladzi
yustahabbu kang dihaki bihi kelawan ladzi apa al-karamatu kemuliaan indallahi ing dalem ngarsane Allah mungki Allah taala was-sa'adatu lan kabejan utawa kebahagiaan yang bagaimana al-abadiyah itu kang langgeng kama kaya dene keterangan pila kang den ngendikaaken li Muhammad ibnil Hasani maring Kiai Muhammad bin Hasan ibnu Abdullah apa syair. Jadi ini berbentuk syair. Biasa di pesantren diungkapkan seperti ini. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi gitu. Hadir sudah nyampe bab ini? Sudah? Bisa? Coba sih. Ta'allam bisa? Oh belum, enggak apa-apa. Tapi paling tidak ini sudah bisa dipelajari. Oke. Lanjut saja. Ta'allam belajar sira fa innal ilma mongko sak temene ilmu iku zainun dadi pepaes atau perhiasan li ahlihi maring ahli ilmu atau kedue ahli ilmu wa fadlun lan iku dadi keutamaan wa inwanun lan tetenger utawa tondo likullil mahamidi kedue saben-saben pira-pira kang atau perkara kang den puji atau kang pinuji. Saya lanjut sedikit. Wa kun lan ana sira utawa dadi sira iku mustafidan kang amri faedah kulla yaumin ing dalem saben-saben dina ziyadatan ing tambah. Minal ilmi tambah yang bagaimana? Minal ilmi bayane minal ilmi saking ilmu wasbah lan ngelangi sira berenanglah engkau fi buhuril fawaidi ing dalem segarane atau lautan atau samudra ya fi buhuril fawaidi ing dalem samudra atau lautan piro-piro faedah. Nah, artinya begini anak-anak. Maka Syekh siapa tadi? Bukan. Dikatakan kepada li Muhammad bin Hasan ya, yang ini cerita di mana Syekh Muhammad bin Hasan ini bin Abdullah di dalam sebuah syair ya didawui atau dingendikani atau dikasih pelajaran begitu. Belajarlah engkau ya sebagaimana seorang murid karena ilmu itu akan menjadi sebuah perhiasan bagi yang memilikinya dan menjadi keutamaan dan juga tanda bagi apapun yang terpuji. Nah, salah satu contoh ya menjadi perhiasan bagi ilmunya baik orang itu sudah wafat ataupun ataupun masih hidup. Contoh bagaimana presiden kita, saya katakan presiden ya lebih enak, Insinyur Soekarno, walaupun beliaunya sudah wafat, ya foto aja masih bisa dipajang di mana-mana, bahkan lukisannya ada laku dijual. Itu seorang Soekarno. Syekh Hasyim As'ari, begitu juga Syekh Ahmad Dahlan. Di luar negeri seperti Jawaharlal Nehru di India atau tokoh-tokoh dunia yang lain, itu foto-fotonya, lukisannya laku. Kenapa? Karena mereka mempunyai ilmu bahkan jasa di negaranya masing-masing, sehingga laku. Itu soal foto. Ya, sudah wafat tapi fotonya payu dijual, bukunya laku dijual. Ya, maaf saya kadang menggunakan bahasa Jawa karena yang kita bahas juga literatur pesantren bermakna Jawa. Jadi kita campur tidak apa-apa ya nanti ya. Oke, terima kasih. Ini bagaimana yang mereka-mereka yang punya ilmu
dan masih hidup, itu pun juga akan menjadi perhiasan. Mungkin di antara kalian ada yang kalian idolakan di antara guru-guru kalian, ya toh, yang masih hidup, tapi betapa hebatnya mendidik kalian, kan seperti itu. Ya, begitu juga para ulama-ulama yang kita yang masih hidup, bahkan para habaib itu meskipun masih hidup, ya itu juga kajian-kajiannya masih bisa kita dengarkan melalui beberapa media, bahkan fotonya aja lagu dijual. Itu hanya sekedar contoh. Ya, ini perlu kalian pahami, artinya itu menghiasi, ya, ilmu itu menghiasi bagi ahlinya atau yang memiliki ilmu. Tataran di sini saya kira bukan hanya pada materi bagaimana saya mencontohkan masalah foto, kajian dan sebagainya, tidak. Tapi apa yang menjadi fatwanya kita ikuti. Inilah yang saya kira menjadi wafatlun wa inwanun likulil mahamidi. Ya. Selanjutnya wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan, dan jadilah engkau menjadi orang yang mencari kemanfaatan, ya, setiap hari. Jadi kalau kita menjadi seorang pelajar, satu hari paling tidak harus mendapatkan ilmu. Kalau tidak mendapatkan ilmu, itu sangat rugi sekali. Apalagi kalian ini sudah masa SMP, remaja, nanti baik mau SMK, mau melanjutkan SMA ataupun madrasah aliyah, itu harus saya kira jangan sampai kalian tidak menjadi orang yang menambah ilmu di setiap harinya, kan begitu. Yang terakhir, minal ilmi, menambah ilmu, wasbah fi bukhuril fawaidi. Nah, artinya dimanapun tempat, kalau ada hal yang bermanfaat kita ambil, karena ini digambarkan fi bukhuril fawaidi, berarti luas, ya. Yang namanya samudra itu kan luas, samudra bermanfaat, tidak hanya lokal di yayasan kita sendiri, tapi di luar yayasan kita harus mencari sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bisa kita ambil hikmah, ya, menurut ilmu yang kita miliki, dan itu nanti akan menjadi ilmu yang barokah dan bertambah. Terutama Hanin, ya, yang di pesantren, saya kira 24 jam bersama pengurusnya, bersama teman-teman yang lain, jauh dari rumah, tentu ini akan lebih giat lagi, ya, kesempatan untuk belajar, tadarus, bahkan menghafal. Sudah hafal juz berapa, nak? Sekarang juz 7. Juz 7, alhamdulillah. Sudah berapa tahun di sini? Baru 2 tahun sudah hafal juz 7. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu yang berkah, ya. Untuk Naila sendiri yang di rumah, ya, ini ada 2 santri saya, maaf, ya, yang satu berangkat dari rumah, yang satu di pondok. Sudah hafal berapa juz, kan? Mau 3, alhamdulillah, ya. Ini yang dari rumah aja sudah mau 3, dan ini mudah-mudahan juga berkah. Apapun yang kamu dapat nanti fi bukhuril fawaidi, tidak terlepas dari kajian kita kali ini. Baik, mungkin sesuai bagaimana makalah yang sudah saya bagikan untuk kita pelajari di sini adalah menghormati guru dan tekun belajar. Kiranya adakah yang mungkin bisa kita bicarakan kita kali ini? Ada? Dari siapa dulu nih? Hanin saja, ya, silakan. Harus komunikatif dong. Oke, ini saya taruh dulu. Ya. Ustaz, kenapa kita dianjurkan duduk tidak terlalu dekat dengan guru? Kenapa kita dianjurkan duduk tidak terlalu dekat dengan guru? Dalam hal apa? Kita kan juga dekat. Dalam hal apa coba? Dalam hal mencari ilmu. Mungkin terlalu dekat di sini adalah selain dekat dalam bentuk kegiatan belajar mengajar,
terlalu dekat ini dalam versi kedekatan secara emosional juga. Ya. Itu pertanyaan kamu merujuk pada makalah yang mana coba kamu baca?